taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk Giuseppe Garibaldi akan menjadi tonggak baru kekuatan maritim Indonesia. Ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Povlitik. Guys, tantangan Singapura dijawab tegas sama Pak Prabowo. Setelah kemarin ketangkap basah jadi dalang yang acak-acak ekonomi Indonesia, Pak Prabowo langsung pamer kekuatan militer dengan borong rudal dari Turki dan India. Seakan-akan nih Pak Prabowo mau bilang, negara sekecil Singapura bisa kita ratakan dengan tanah. Wow, gak cukup sampai di situ aja nih guys. Indonesia juga bakal kedatangan kapal induk dari Italia. Dan ini adalah kapal induk pertama milik Indonesia. Singapura kalau mau main api, siap-siap dah ya kebakar sampai habis. Wah, awas meriam sudah mengarah ke Jakarta. Singapura itu kapal induk finansial Amerika buat nembakin ekonomi kita. Waduh. total stok foreign direct investment yang masuk ke Singapura itu 3.130 miliar US dollar akhir dari 2024. Sektor dominan FDI masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Bentuk investasi AS Global Holding Company 47,3% merupakan pola kas negara hub atau negara cangkang. Profesor Gemas sampai mengibaratkan kalau Singapura itu adalah kapal induk asing yang sengaja dikerahkan guys untuk menyerang ekonomi Indonesia. Tapi apakah pemerintah Indonesia bakal diem aja? Karena kan udah ketangkep basah nih, udah ketahuan nih bagaimana liciknya mereka. Kita tonton di video berikutnya guys. Sejarah baru selangkah lagi diukir. Untuk pertama kalinya sejak Republik ini berdiri, Indonesia bersiap memiliki kapal induk. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Giuseppe Garibaldi akan menjadi tonggak baru kekuatan maritim Indonesia. Tonton video ini sampai habis. Ini bukan sekedar gaya-gayaan alutsista ya. Ini adalah kalkulasi geopolitik yang luar biasa matang. Melalui skema transfer teknologi dan join crew langsung di Italia, prajurit TNI Angkatan Laut dididik untuk menguasai 100% kapal komando ini. Tujuannya, efisiensi anggaran tercapai, kemampuan tempur instan didapatkan, dan efek gentar bagi asing langsung melesat. Meskipun bertipe kapal induk ringan, jeroan Garibaldi sangat mematikan. Kapal ini membawa jet taktis STOVL, helikopter anti kapal selam, dan sistem rudal Aspide. Kehadirannya langsung menyejajarkan Indonesia dengan raksasa maritim Asia seperti China dan India. Jadi, Indonesia kini menjadi negara kelima di Asia yang memiliki pangkalan udara terapung. Langkah berani ini mengirimkan pesan yang sangat tegas ke seluruh dunia. Di era Prabowo, kedaulatan maritim Nusantara tidak bisa ditawar lagi. Kita tidak lagi sekedar menjaga pantai. Kita siap mengawal samudra. Indonesia emas yang kuat dan disegani bukan lagi impian, tapi kenyataan di depan mata. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat. Wow guys, tantangan dari Singapura langsung dijawab serius sama Pak Prabowo dengan mendatangkan kapal induk. Asli ini kapal induk ya, dari Italia guys, berbobot 14.000 ton dan akan berlabuh di Lampung. Ini dari Italia nih guys, nggak main-main nih ya. Kalau Singapura adalah kapal induknya Amerika secara finansial ya, ini kita Indonesia punya kapal induk sendiri. Nih, gimana nih Singapura melihat Indonesia punya kapal induk beneran kayak begini nih? Viral narasi di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Singapura menantang perang Indonesia. Dalam klaim tersebut, Singapura juga dikatakan mengusir kapal perang RI di Selat Malaka. Namun faktanya, narasi ini adalah klaim yang menyesatkan. Dikutip dari DW, video ini pertama kali beredar melalui platform YouTube pada akhir April
2026 silam. Narasinya menyebut bahwa Singapura menyerang kapal perang RI saat patroli di Selat Malaka. Narasi ini juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto marah besar atas tantangan dari Singapura tersebut. Video itu telah ditonton lebih dari 79.000 kali dan mendapatkan ribuan komentar. Namun faktanya tak ada satupun pemberitaan dari media Singapura soal tantangan tersebut. Video yang ada dalam narasi ini juga menggambarkan dua kapal kargo dari Singapura yang berbalik arah di perairan Indonesia. Ketika dicek faktanya, pemberitaan yang berkaitan dengan putar balik dua kapal dari Singapura berkaitan dengan transaksi jual beli minyak. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 13 April 2026, diketahui bahwa kembalinya dua kargo tersebut lantaran diminta oleh pihak penjual. Oleh karena itu, isu kapal kargo minyak ini pun sama sekali tidak membuktikan klaim mengenai Singapura yang mengusir kapal perang RI. Video hoax ini muncul tak lama setelah Menteri Keuangan Purbaya melontarkan ide untuk penetapan tarif kapal yang melewati Selat Malaka. Faktanya Singapura memang menolak ide tersebut. Singapura mengatakan Selat Malaka adalah perairan internasional sehingga siapapun bebas berlayar di sana. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengakui hak kedaulatan negara, termasuk di dalamnya hak untuk melintasi perairan internasional. Namun Singapura hanya sekadar menolak usulan Menku Purbaya, bukan untuk menantang Indonesia untuk berperang. Viral Yang bener nih, ini adalah kabar hoax guys katanya, tapi faktanya ya, selama ini Singapura sudah menantang Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyerang ekonomi Indonesia sehingga modal-modal kita pada lari ke negara mereka, ke Singapura guys. Ini soal ekonomi aja mereka udah mulai serang-serang kita nih, apalagi nih soal militer. Udahlah ya, jadi jangan ngeles. Jangan ditutup-tutupi lagi. Jangan-jangan memang ada serangan diam-diam nih yang ditujukan kepada Indonesia. Makanya Pak Prabowo langsung ngebaca situasi ini. Langsunglah didatangkan kapal induk itu dari Italia guys. Gimana kalau menurut kalian nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya, yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah. Kok contohnya nih guys, gue mau kasih tahu ya, orkestrasi yang luar biasa nih dari para agen-agen asing itu. Lu lihatlah kemarin, tanggal 5 Juni 2026 di Bloomberg. Dia posting sell Indonesia tanggal 5 Juni 2026 persis di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ketika orang Indonesia bangun tidur. Dan gak lama, cuman selisih 2 jam, di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di tanggal yang sama, The Straits Times Singapura juga posting yang sama, sell Indonesia juga. Dan gak berhenti sampai di situ. Dalam jeda 2 jam lagi, muncul juga hal yang sama, The Business Times. Ikut-ikutan posting hal yang serupa di jam 10.51 pagi. Jadi kalau lu lihat itu nggak ada kebetulan guys. Timingnya, waktunya, tanggalnya, jam postingnya, runtutan peristiwanya. Ini dilakukan serentak. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini hasil jurnalisme independen. Oh itu namanya juga jurnalis, wartawan, mereka bisa posting kapan aja, di mana saja, nggak ada yang bisa atur. No, semua terorkestrasi nih guys. Karena narasinya sama, ketakutan, fear yang disebarkan sama, dan isi beritanya juga sama. Dan ini bikin lu bertanya-tanya dong. Kenapa bisa serentak di tanggal 5 Juni Singapura kebakaran jenggot? Emang ada apa di situ? Apakah ada alien mendarat di Indonesia? Enggak. Ternyata Singapura mengorkestrasi serangan ini gara-gara negara Indonesia berpotensi membuat negara Singapura rugi ribuan triliun. Emang apa hubungannya Pak? Ya lu tau lah kemarin negara kita akhirnya berani untuk mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu guys. Lu bayangkan selama negara ini berdiri nggak ada yang punya nyali menghadapi Singapura. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah kita berani mengalahkan negara Singapura. Dan ini semoga ya benar-benar dijalanin dengan bagus lah. Akuntabel, transparan, profesional. Kenapa? Karena kalau lihat, kalau Indonesia punya badan ekspor satu pintu, kita bisa dapat cuan lebih dari 2.600 triliun setiap tahunnya. Ya suka nggak suka guys. Selama ini memang ada banyak praktek kecurangan nih di bisnis ekspor impor kita. Ada under invoicing lah, ada under accounting, transfer pricing, sampai pelarian devisa hasil ekspor. Ya,
Nih ya, kita kasih paham nih buat kalian semuanya teman-teman ya. Dari Bang Benix, bagaimana liciknya Singapura, bagaimana cara Singapura menyerang Indonesia. Dan ternyata nih, kelakuan-kelakuan Singapura yang seperti ini sudah dibaca sama Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah tahu betul, bahkan sudah ngasih peringatan keras. Nggak cuma peringatan dari lisan aja guys, tapi faktanya peringatan itu memang benar-benar ada. Ya, kita tahulah ya, beberapa waktu ini Pak Prabowo borong rudal dari Turki dan juga dari India, bahkan juga mendatangkan kapal induk dari Italia. Ini bukti keseriusan Indonesia nih, kalau mau menjaga kedaulatan negara ini dan tidak mau lagi direcoki sama si Singapura. Gimana guys, kalian mendukung nggak nih? Oke, lanjut kemudian kabar kedua yang tak kalah panas. Negara adiputra Mama Rika kini tiba-tiba mengirimkan gugus tempur kapal induk nuklirnya merapat ke Singapura, bos. Nah, ada apa nih? Apa udah mau persiapan nih Mama Rika, bos? Soalnya pengerahan gugus tempur kapal induk nuklir ini pun bertepatan setelah beberapa hari kapal Filipina ditembak pakai water cannon sama kapalnya China. Oke, dikutip dari sumber-sumber berita berikut. Kapal induk bertenaga nuklir Mama Rika yaitu USS Carl Vinson baru-baru ini telah berlabuh di Singapura untuk unjuk kekuatan militer, bos. Tak main-main, USS Carl Vinson ini pun dikawal oleh beberapa kapal perang sangar yang berada di bawah armada Carrier Strike Group 1 yang mencakup kapal penjelajah rudal dan kapal-kapal perusak berpeluru kendali, bos, yang biasanya berbasis di California ketika mereka tidak sedang menjalankan misi keliling dunia. Dan cukup mengejutkan karena dikatakan bahwa personel Angkatan Laut Amerika tidak mau berkomentar mengenai apakah tujuan mereka sebenarnya. Apakah tujuan kapal induk USS Carl Vinson ini berlabuh di Singapura saat para wartawan diundang untuk meliput pada hari Selasa 19 Desember 2023 kemarin, bos. Nah, kira-kira ada misi apa nih, bos? Tumben-tumben mereka nggak mau kasih tahu kunjungannya, ya kan? Nggak mau kasih tahu tujuannya. Biasanya kalau datang ya kan ada pengumuman tuh untuk kunjungan rutin kah atau untuk latihan militer kah. Nah, kali ini mereka tutup mulut, bos. Apakah Mama Rika kini mulai bersiap untuk memanaskan Laut Cina Selatan seperti mereka memanaskan perairan Timur Tengah? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Nih guys ya, di tahun 2023 lalu kapal induk Amerika Serikat sempat parkir tuh ya di Singapura. Dan sekarang nih, setelah Pak Prabowo tahu bagaimana kelicikan Singapura yang adalah kapal induknya Amerika itu, mereka akan melakukan hal yang sama, akan memarkirkan kapal induknya di Singapura lagi guys. Apalagi setelah tahu nih kalau Indonesia juga punya kapal induk Garibaldi. Wah, apalagi nih guys, Menteri Pertahanan Amerika Serikat berlatih bersama prajurit di Singapura guys. Waduh. Di kapal perang USS Boxer di Singapura menjelang rangkaian pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan diplomatik guys dengan para pemimpin dunia akhir. We'll be sitting in a bunch of meetings today. Apa nih guys? Menteri Pertahanan Amerika Serikat berlatih bersama prajurit. Wah. Apa nih? Di kapal perang USS Boxer di Singapura menjelang rangkaian pertemuan. Pertemuan apa nih? Pertemuan diplomatik guys dengan para pemimpin dunia. Talking to a lot of ministers of defense. Di Singapura nih. Some of it's going to be great, some of it's going to be really Kunjungan boring. tersebut juga But it's dilakukan important di to tengah build our alliances meningkatnya with our allies, what we're perhatian doing out here. But none of it matters. Literally, none of terhadap those meetings situasi matter. keamanan They're kawasan important. They're significant. I'm Indo-Pasifik. saying here on behalf of the president, none of it matters without what you do.
Modernisasi militer Tiongkok yang berkembang pesat ini nampaknya menjadi alasan mereka nih guys ya. Tuh, dengan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik ini menjadi isu utama bagi mereka nih guys. Gantengnya